Ya memang ini sebagai cerminan dari situasi ekonomi saat ini. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Kalau misalnya Sobat TCID ngelihat lingkungan sekitar beberapa hari ini gitu ya, ngomongin soal situasi pekerjaan tuh tricky banget gitu. Satu permasalahannya adalah yang sering dikeluhkan oleh banyak orang, lapangan pekerjaan itu nggak sebanyak itu gitu. Pun kalau misalnya orang dapat pekerjaan, problem soal upah yang diterima sering jadi diskusi gitu ya. Kalau misalnya ngelihat di X deh paling gampang, loker seram itu banyak banget gitu. Atau misalnya orang yang dibayar dengan tidak UMR itu tuh kayak banyak jumlahnya. Terus di balik fenomena soal cari kerja dan juga penerimaan upah yang oke, ada sebuah istilah yang muncul dan di Instagram rame dibahas, yaitu job hugging. Di mana situasi seseorang itu tuh bertahan sama pekerjaannya karena satu dan lain hal gitu ya. Bisa dibilang sih orang banyak bertahan karena di situasi yang tidak menentu daripada harus resign dan cari peluang baru, mending ya bertahan aja dulu gitu. Daripada quiet quitting mencoba untuk cari pekerjaan baru, ya udahlah bertahan di sini sampai situasi jadi lebih aman. Well, istilah ini lumayan concerning, istilah ini lumayan seru buat kita kulik, dan Suara Akademia kali ini mencoba untuk ngebahas fenomena job hugging ini, ya kan? Apakah ini adalah fenomena yang muncul dari seseorang untuk bertahan dalam pekerjaan di tengah ketidakpastian ekonomi atau seperti apa gitu ya? And for this episode kita bakal ngobrol bareng sama peneliti dari BRIN dan sudah ada di rekaman ini Mas Norman Luther Arwan. Halo Mas Norman, apa kabar Mas? Halo Mas Arif, kabar baik. Oke, it's nice to know it. Lately rame banget diomongin gitu sama public, dan if I may ask gitu Mas Norman, kalau ngelihat fenomena job hugging ini tuh sebenarnya ini sekedar masalah pribadi seseorang, pekerja gitu ya, yang takut keluar dari zona nyaman, atau ini tuh kayak sign dari kondisi ekonomi yang ngebuat orang justru nggak berani ngambil resiko nih Mas? Kalau menurut saya ya dari apa yang saya perhatikan itu sebenarnya lebih kuat ke arah situasi ekonomi Mas sebenarnya. Hmm. Karena kalau terkait pribadi memang istilahnya sudah lama ya, tapi yang dilihat kan fenomenanya kok yang biasanya job hopping ya, dia kan lawan dari job hopping. Yang biasanya orang melakukan job hopping, kenapa dalam beberapa tahun terakhir ini atau dalam beberapa waktu terakhir ini itu tidak terjadi gitu. Ini kan analisisnya pertama datang dari luar negeri ya. Ya. Kemudian kita coba relate ke Indonesia, ternyata memang juga terjadi gitu. Bahwa ternyata situasi perekonomian sedang melambat, sedang lesu, kemudian lapangan pekerjaan juga sedang tidak banyak tersedia, maka orang cenderung bertahan. Ini istilah yang dikeluarkan suatu lembaga konsultan gitu ya di Amerika, apa yang disebut job hugging. Dan kita lihat ya memang ini sebagai cerminan dari situasi ekonomi saat ini, Mas Arief. Artinya memang situasi ekonomi sekarang tuh gagal memberi rasa aman dong ya Mas ya. I mean, nggak cuma di Indonesia gitu, di luar negeri juga situasinya kurang lebih mirip karena istilahnya dari luar gitu kan. Betul. Jadi yang kemarin sempat beredar rame itu Amazon layoff berapa ratus ribu karyawan, Facebook layoff berapa ratus ribu karyawan, itu kan sempat beredar banyak tuh di LinkedIn, di media-media sosial, terus orang bilang, guys, come on, ini situasi lagi nggak bagus, lebih baik bertahan lagi. Kayak gitu-gitu kan sebenarnya influence-nya ada juga dari luar gitu. Bahwa di sana memang juga sedang tidak baik-baik saja, di Indonesia kebetulan memang sama tidak baik-baik saja juga situasi ekonominya. Jadi memang kalau kita bicara rasa aman nih Mas Arif ya, Hmm. kita kan di dunia lapangan kerja kita selalu kaitkan pasti dengan BPJS tenaga kerjaan gitu. Ya. Seberapa banyak sih pekerja kita yang terlindungi. Ketika dia terlindungi, kita yakin dia akan lebih merasa aman saat bekerja khususnya ya, dalam konteks pekerjaan. Nah, kalau kita lihat data itu BPJS tenaga kerja sendiri cakupannya sampai tahun 2025 itu baru 42 juta pekerja ya, aktif gitu Mhm. yang terlindungi. Nah, ini angkatan kerja kita 154 juta orang gitu. Dan untuk yang bekerja di sektor informal itu justru lebih besar gitu, sekitar 59,40% atau 80 sekian juta orang masih bekerja di sektor informal. Dan mereka ini yang paling besar, yang paling rentan dan paling tidak terlindungi sebenarnya. Jadi ya bisa kita bilang mostly pekerja pekerja kita
di Indonesia ini jauh dari rasa aman, masih jauh dari rasa aman, masih tidak terlindungi gitu, Mas Heri. Oke, perasaan yang tidak aman disebabkan oleh situasi ekonomi yang tidak menentu, ini justru ngebuat job hugging yang keluar dari luar negeri makin relate di sini, Mas Norman ya. Betul. Menarik kalau kita misalnya berbicara soal situasi pekerja kita sekarang nih, Mas Norman. Karena kita melihat kayak misalnya apa ya, situasi era industri sekarang kan makin efisien gitu. Orang makin kencang urgensinya soal job hugging, apalagi kalau kita lihat utilisasi AI, robot begitu ya. Nah, ini juga jadi titik kunci di mana orang akhirnya makin job hugging dong, Mas. Karena situasi ekonomi one thing gitu, tapi di era industri yang makin efisien ini jadi bikin orang makin ya udah deh gitu, bertahan aja deh kalau misalnya ada peluang baru keluar deh gitu. Iya, bisa bisa seperti itu, tapi justru kalau kita kaitkan dengan konteks AI dan peningkatan teknologi, job hugging justru berbahaya karena yang datang AI ini job replacing. Hmm. Karena dia kan mau menggantikan dan bisa, sangat bisa menggantikan tenaga kerja manusia gitu. Ketika kita benturkan dengan konteks teknologi, sebenarnya ancamannya jauh lebih besar dari job hugging atau ya perekonomian yang sedang melambat. Karena perekonomian kan dia business cycle, akan ada waktu peak-nya, juga akan ada resesinya. Tapi Hmm. ketika disrupsi, kita bicara disrupsi teknologi, ini sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih perlu diantisipasi sebenarnya oleh Tapi emang pekerja. selangkah itu ya Mas Norman, lapangan pekerjaan sekarang ya. I mean, ini omongan yang muncul di internet sih gitu, apalagi klip-klip TikTok. Ada beberapa streamer yang bilang sebenarnya lapangan pekerjaan itu tuh bukannya sesedikit itu, orangnya aja nggak qualified gitu. Ada streamer yang ngomong kayak gitu tuh. Tapi di sisi Iya, yang iya. lain, kalau kita ngelihat omongan publik bahwa lowongan pekerjaan ada, tapi ya gajinya nggak cocok, tuh satu. Yang kedua, ada yang bilang lowongan pekerjaan di beberapa platform itu tuh cuman HR apa ya, ngincar KPI punya database gitu. Situasinya apa gimana sih sebenarnya? Iya. Jadi memang tidak ada satu faktor tunggal gitu ya menyebabkan uh, sedikitnya lapangan pekerjaan gitu. Tapi ada beberapa faktor. Misalnya ya kalau tadi kita sudah singgung di awal ya pertumbuhan ekonomi itu sangat mempengaruhi ketersediaan lapangan kerja ya. Ya. Jadi ketika investasi sedikit ya tentu lapangan kerja tidak terbangun juga tidak tercipta. Nah ini kan Pak Menteri yang baru sedang mengupayakan keran investasi nih katanya. Jadi kalau investasi meningkat kan kita harapkan lapangan pekerjaan juga meningkat tersedia. Nah, selain dari ada pertumbuhan ekonomi lewat investasi tadi, ada pertumbuhan penduduk dan ketersediaan lapangan kerja. Jadi ketika pertumbuhan penduduk semakin tinggi, semakin banyak, lapangan pekerjaannya juga pasti biasanya berkurang tuh, karena lapangan pekerjaan tidak selalu bisa mengikuti laju pertumbuhan penduduk kan. Jadi ini apa yang kalau disebut biasanya pengangguran alamiah gitu, karena Mhm. memang eh, situasinya seperti itu. Jadi memang harus catch up dengan pertumbuhan penduduk dan lapangan pekerja biasanya di sektor eh, penciptaan lapangan pekerjaan akan sedikit terlambat. Kemudian ada juga ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan industri. Ini sangat sangat klasik, sangat dan masih kita rasakan sampai sekarang gitu. Oke, tricky banget nih. Sekarang kita ngomongin situasi ekonomi kayaknya terlalu berat untuk kita yang nggak megang sistem gitu ya. Kita lihat dari sisi pekerjanya Iya, nih, Mas. Eh, ini kan semakin hari semakin banyak orang yang job hugging gitu. Banyak orang yang levelnya disyukuri dulu ada peluang pindah yang lebih baik kalau nggak ada daripada capek nganggur, lebih mending capek kerja dan diterima secukupnya begitu. Stigma ini udah mulai sering keluar nih. Pertanyaannya nih Mas, kalau misalnya job hugging ini tuh sampai akhirnya akut gitu, ada nggak sih dampak jangka pendek dan dampak dampak jangka panjangnya ke pekerja nih dalam kondisi yang mereka bekerja tapi takut kehilangan pekerjaan gitu Mas? iya. Kalau dari literatur ya kita baca pasti ada ya Mas, dampak dari job hugging ini terhadap individualnya ya, terhadap pekerjanya. Ada yang disebut itu sebagai stagnasi karir gitu. Hmm. Jadi orang itu cenderung tidak lagi mengembangkan keterampilan baru gitu karena dia merasa stagnasi karirnya stuck karena dia job hugging ya, karena dia melihat situasi sedang tidak aman, dia job hugging. Kemudian orang-orang ini biasanya tidak kehilangan motivasi nih, kehilangan motivasi dan kreativitas karena mereka apa yang disebut sebagai boredom burnout gitu. Hmm. Kelelahan bukan karena capek kerja, bukan karena beban kerja yang berat, tapi karena perasaan merasa stagnasi itu tadi.
Oke, Kira-kira itu dampak. jadi kalau misalnya mereka stagnan gitu bisa jadi tanda-tanda depresi terselubung buat pekerja dong. Bisa bisa ke arah ekstrim ya. Sebenarnya kalau sampai depresi menurut saya itu arah yang cukup ekstrim ya kalau sampai depresi. Tapi pasti ada dampak terhadap psikologis tenaga kerja sendiri. Hmm. Wow. Now, situasi yang sekarang nih, Mas. Kalau kita ngelihat pekerja yang mungkin kelelahan, karir stagnan, tapi perusahaan sering bilang kalau pekerja yang bertahan lama tuh loyal gitu kan. Pekerja yang lama Iya, itu tuh menunjukkan value-value perusahaan untuk membangun perusahaan menjadi lebih besar lagi. Di tengah situasi ekonomi betul. kayak gini kan bertumbuh besar sepertinya susah ya gitu. Tapi bertumbuh sih bertumbuh tapi kayak tricky banget. Cuman kalau misalnya nih mereka bertahan lama cuman gara-gara rasa takut ketakutan kehilangan penghasilan gitu, asuransi, status sosial. Kalau yang kayak gini nih, Mas, itu masih bisa disebut loyalitas atau justru malah bisa dibilang hubungan kerja yang toksik gitu, Mas? Iya, ini yang saya tulis ya di artikelnya di TCID waktu itu ya. Apa yang saya sebut sebagai loyalitas semu sebenarnya Hmm. terlihat loyalitas tapi sebenarnya itu semu eh, karena mereka tuh bertahan loyal kondisinya bertahan di perusahaan itu bukan karena keinginannya tapi karena takut gitu ya karena Ya. takut karena tidak ketidakpastian di luar sana gitu. Jadi justru ini yang menyebabkan mereka menjadi sangat rentan gitu, rentan dalam hal tereksploitasi. Jadi perusahaan khususnya mereka yang di sektor informal gitu ya, udah job hugging di sektor informal pula. Nah ini yang menurut Ya. saya double killer gitu. Mereka sangat rentan tereksploitasi gitu karena merasa tidak mau keluar dari pekerjaan ini tidak ada peluang. Kemudian dari perusahaan sendiri sangat menekan sistemnya. So, bisa dibilang gini nih Mas Norman, artinya ketika situasi kayak gini, orang bertahan memeluk pekerjaannya sebisa mungkin dan seerat mungkin gitu, kalau perusahaannya bandel gitu ya, nakal, ini the perfect time to exploit dong, dan justru malah bahaya buat tenaga kerja Indonesia, iya nggak sih? Iya sih, betul juga. Tapi sebenarnya kalau yang saya lihat sekarang ini lebih cocok disebut sebagai survival mode kali ya. Hmm. Jadi orang tuh dia bertahan di pekerjaannya, dia job hugging di pekerjaannya hanya untuk bertahan hidup dulu karena situasinya tidak memungkinkan nih. Tapi sebenarnya juga kita bisa lihat sebagai sebuah kebijaksanaan karena tadi itu dengan slogan dan dengan kalimat sakti lebih baik capek kerja daripada capek cari kerja itu mungkin sebagai penenang mereka ya, Hmm. pegangan karena sebenarnya situasinya kan memang sangat tidak ideal gitu buat para pekerja. Nah, oke. Artinya kalau misalnya ngelihat kayak gini tuh, even yang formal aja nggak aman, especially yang non formal ya. Karena kalau kita ngelihat pertumbuhan pekerjaan yang non formal tuh gede banget di Indonesia sekarang nih gitu. Itu yang justru malah harusnya bisa dipecahkan. Bukan berarti jadi kayak yang non formal kita jadiin formal dulu, tapi yang formal juga harus dicari perlindungannya supaya nggak segitunya ya Mas Norman ya. Betul. Informal itu justru yang perlu dilindungi, perlu dijaga karena mereka juga tenaga kerja, mereka juga memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi sebenarnya. I see. Nah, di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu gini Mas, apakah memilih untuk tetap berpelukan dengan pekerjaan yang aman itu tuh bentuk kebijaksanaan atau justru malah bentuk kompromi terhadap diri sendiri gitu. Yang penting aman dulu nih, Mas. Karena situasinya jadi kayak, duh, eh, bertahan di job ini kok kayaknya stuck segitu-segitu doang gitu kan. Karir path nggak kelihatan, karir ladder apakah ada di perusahaan ini atau tidak begitu. Tapi kalau em, tidak bertahan, gimana cara hidup ya gitu. Nggak tahu gimana nih, Mas? Ya, seperti tadi saya bilang itu Mas, kalau bisa kita bilang ini kebijaksanaan lah. Jadi lebih baik capek cari kerja, lebih baik capek kerja daripada capek cari kerja tadi. Jadi ketika kondisi memang tidak tidak ideal, kondisi memang sangat sedang sulit, kita cenderung bertahan gitu. Kita bertahan, survival mode muncul sambil menunggu kondisi baik lagi gitu kan. Karena ketika job hugging kan tidak seluruhnya adalah masalah internal gitu.
karena faktor eksternalnya juga sangat berpengaruh, kondisi ekonomi, kemudian kondisi politik juga sangat berpengaruh. Mhm. So, ya. Eh, ini situasi yang tricky kalau misalnya kita ngelihat itu ya, Mas Norman, dan keberpihakan pemerintah terhadap seluruh tenaga apa ya, angkatan kerja jadi kunci di sini ya. Gimana tidak hanya menciptakan iklim investasi yang lebih bagus, tapi perlindungan di Undang-Undang Cipta Kerja juga jadi sangat penting di sini ya, Mas Norman ya. Betul. Oke. Well, ini fenomena yang lumayan panjang sih, karena kalau kita dari sisi pekerja, potensi burnout, habis itu eksploitasi, perlindungan yang nggak cocok, itu jadi masalah, tapi pemerintah juga butuh pekerja yang oke, so investasi harus masuk, iklim ekonomi harus masuk, jadi munculnya job hugging ini tuh tricky gitu untuk diselesaikan. But Mas Norman, dari obrolan kita yang udah berjalan ini, mungkin ada hal-hal yang belum sempat disampaikan nih Mas terkait job hugging ini yang mungkin perlu disampaikan ke Sobat TCID gitu. Ya, untuk jika pekerja saat ini memilih job hugging, menurut saya 100% totally fine. Tapi ingat bahwa ketika job hugging, ada risiko-risiko yang perlu diperhatikan juga. Bahwa kemungkinan kedepannya akan menjadi rentan tereksploitasi, situasi kerja yang semakin menekan juga itu merupakan risiko yang dibawa oleh sikap job hugging yang dipilih. Jadi memang dalam situasi ideal, dalam kondisi ideal, job hopping adalah sesuatu yang lebih lazim dilakukan sebagai peningkatan karir, peningkatan keterampilan. Yang paling penting adalah meningkatnya upah ya, karena ketika job hugging, kreativitas menurun, motivasi menurun, upah apalagi jangan ditanya lagi. Jadi job hugging untuk sekarang totally fine, eh, tetap tetapi tetap harus mengembangkan keterampilan baru, motivasi baru untuk siap ketika kondisi memungkinkan untuk melompat lagi, ya, melompat lebih tinggi gitu. Oke. Jangan berhenti belajar gitu ya. Situasinya emang survival mode sih buat semua orang kayaknya. No one safe sekarang jadi ya eh, bertahan sebisa mungkin, bekerja sebaik mungkin. If there's any chance, go gitu. Ini sifatnya sementara kan ya Mas Norman ya, job hugging ini ya, situasinya kalau ekonomi baik bisa nggak muncul fenomena gini banget banget kan ya. Betul. Oke. Well, kalau gitu Mas Norman, thank you so much for the time buat ngobrol kali ini. Seru banget obrolannya. Dan kalau misalnya teman-teman mau baca soal tulisan Mas Norman Luther Arwan di TCID, coba tinggal search aja gitu keywordnya di website The Conversation Indonesia di theconversation.com/id. Ketik aja lebih baik capek kerja daripada capek cari kerja. Nah, itu tulisannya Mas Norman tuh yang nunjukin resiko job hugging kayak misalnya ya ada eksploitasi gitu kan, capek, stagnansi karir itu sebenarnya bisa dibaca di sana dan jangan lupa buat follow sosial media kami di @conversationidn di Instagram, di TikTok dan juga di X gitu ya. And also don't forget follow Suara Akademia di Spotify dan juga YouTube Music. Saya Muhammad Syarif signing out. I'll see you on next episode Sobat ICID. Have a nice day and wassalamualaikum. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.